Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat sore menjelang malam kepada teman-teman semua yang telah hadir pada kelas spiritual kali ini. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari sebuah artikel yang bertemakan Refleksi Hibriditas Budaya dalam Pancasila pada Realitas dan Media sebagai Identitas Bangsa. Sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Nadirnu dan sebagai moderator sekaligus sebagai presentator yang akan membantu Muhaimin Jumadi. Selanjutnya ada Ahlil Akbar tapi sudah minta izin untuk tidak mengikuti presentasi. Kemudian ada Muhaimin Jumadi sebagai presentator pertama dan ada Waode Nurfinia tapi tidak dapat mengikuti presentasi. Adapun satu anggota kami yang tidak jelas atau tidak ada info jadi saya tidak masukkan namanya. Saya persilakan kepada presentator pertama Muhaimin Jumadi untuk mempresentasikan konseptualisasi cross-cultur fertilization. Reformasi budaya bangsa dapat tercermin melalui pembentukan identitas. Indonesia dengan segenap kebinekaan-nya sudah sepatutnya memiliki budaya yang menjadi modal sosial bangsa. Komunikasi silang antar budaya bukan berarti melebur identitas antara budaya yang dianut oleh etnis tertentu dengan etnis lain, seperti halnya istilah yang digunakan oleh Yayasan Nabil untuk penyerbukan silang antara budaya sebagai cross-cultur fertilization. Proses persilangan tersebut mencakup suatu bentuk adaptasi dari suatu identitas budaya seseorang dan atau kelompok etnis tertentu terhadap identitas budaya lain yang dianggap mampu melengkapi identitas budaya yang sudah dimiliki, melekat, dan diwariskan oleh setiap generasinya. Proses penyerbukan silang antara budaya sangat dimungkinkan dalam proses pembentukan identitas, karena identitas dipandang sebagai citra diri refleksi yang dikonstruksi, dialami dan dikomunikasikan oleh para individu dalam suatu budaya dan situasi tertentu. Hal ini pula yang digagas oleh Bertrand Paul Monroe melalui tulisannya yang berjudul The Cross-Fertilization of Culture, The Function of International Education, di mana penerapan ide ini dilakukan oleh pembantu pada pengajar pada The International Institute of Teacher College di Columbia University. Publikasi ilmiah yang dituangkan pada News Bulletin Institute of Pacific Relations Honolulu, Hawaii, Februari 1928 ini ditunjukkan untuk menjembatani pembedaan budaya antara pelajar dari berbagai negara. Pemikiran mengenai penyerbukan silang budaya tersebut melibatkan interaksi antara budaya dalam konteks tertentu yang mengonstruksi identitas budaya tertentu. Hal ini sebenarnya telah dikonseptualisasi oleh ahli psikologi sosial John Berry 1987 bersama Kim dan Bosky pada tulisannya yang berjudul Psychological Acculturation of Immigrants. 6. Diperkuat kembali oleh Berry di tahun 1902. Ia mengembangkan sebuah kerangka pemikiran yang mempertimbangkan hubungan antara migran pendatang dan host tuan rumah. Dalam konteks tulisan ini menyebutkan migran sebagai pembawa budaya minoritas, sedangkan host menjadi budaya dominan. Perilaku mereka terhadap masing-masing budaya yang melekat dalam diri kedua pihak menghasilkan 4 jenis hubungan etnis, yaitu assimilation, separate, integrate, marginalized. Assimilation adalah jenis adaptasi budaya di mana seorang individu melepas warisan budaya dengan sendirinya atau mengadopsi identitas budaya arus utama. Separation dan integration. Integration maupun separation adalah jenis adaptasi budaya di mana seorang individu mempertahankan budaya aslinya. Perbedaannya, integration merupakan suatu kondisi di mana individu berinteraksi sehari-hari dengan kelompok lainnya.
Sementara separation dilakukan dengan jalan minimalisir integration dengan kelompok lain. Marginalization jenis adaptasi budaya yang menunjukkan kurang minat individu dalam mempertahankan ikatan budaya dengan budaya dominan maupun budaya migran. Hubungan migran dengan host yang telah diolah dengan menggabungkan konsep penulis. Hubungan antara dominan budaya minoritas dengan mayoritas dalam proses integrasi yang dapat diklasifikasi menjadi 4 pola seperti yang terdapat dalam tabel di atas. Ketika migran menghadapi warisan budaya mereka, maka timbul 2 kemungkinan antara lain, assimilation atau integration. Assimilation terjadi bila mereka lebih menghargai budaya dominan daripada budaya mereka sendiri, atau melakukan integration bila mereka menghargai keduanya. Ketika migran menghargai budaya dominan maupun budaya warisan mereka, maka akan terjadi separation. Kondisi marginalisasi terjadi ketika migran kurang menghargai budaya dominan maupun budaya warisan mereka. Realitas hibridas budaya dalam hal kultural hybridity, proses penyerbukan antara budaya dalam pembentukan identitas dapat dirumuskan lebih jauh lagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama, sedari awal manusia dilahirkan dalam lingkup keluarga pasti telah ditanamkan nilai-nilai kebudayaan keluarga. Hal inilah yang disebut sebagai identitas budaya yang diperoleh secara alami atau diberikan natural of given identity. Adapun poin kedua itu, selama perkembangan hidup, seorang tinggal di suatu lingkungan yang secara tidak langsung dan berkesinambungan akan membentuk identitas budaya tertentu. Pada kurun waktu tertentu, lingkungan tersebut akan membawanya pada situasi dan kondisi yang secara tidak sengaja akan membentuk penyerbukan silang antara budaya yang membentuk identitasnya, atau unintentional identity. Poin ketiga, sebagaimana tuntutan hidup setiap individu untuk senantiasa beradaptasi dengan lingkungan baru sebagai wadah akuntansi diri. Entitas lingkungan baru terdiri dari individu dari berbagai latar belakang identitas budaya yang berbeda, sehingga besar peluang terjadinya penyerbukan silang antara budaya. Terdapat motif tertentu bagi setiap individu ketika beradaptasi dengan lingkungan pergaulan. Salah satunya keinginan untuk diterima akuntansi dan menjadi bagian dari komunitas tersebut. Adapun poin terakhir yang keempat, yaitu pada hakikatnya manusia harus tunduk pada aturan yang berlaku dalam kondisi institut masyarakat tempatnya bernaung, entah berupa lembaga formal maupun organisasi non formal. Institut tersebut memiliki identitas budaya yang memaksa individu untuk berperilaku sebagaimana yang diseragamkan uniformity of basic identity. Hibriditas budaya dalam media massa. Pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada film Tanda Tanya, Marta 2014, di mana penjabaran studi menggunakan analisis wacana kritis Theon A. Van Dijk untuk menganalisis data-data seperti teks pada film terhadap dominasi kelompok mayoritas etnis dan agama dalam membungkam minoritas dalam teks media massa sebagai fokus penelitian. Analisis dimulai dari struktur mikro, kemudian superstruktur, struktur makro, kognisi sosial, dan analisis sosial. Kesimpulan, prinsip cross-culture fertilization melalui pola varieties in culture hybridity, Marta 2014 dan Rosenau 2004 sebagai refleksi nilai Pancasila, merupakan keunggulan entitas budaya bangsa Indonesia. Betapa tidak, bila kerangka pikir ini dapat disemaikan oleh segenap warga negara ini, maka terjadi toleransi serta tepat selera antar agama, suku, bahasa, dan adat istiadat antara satu sama lain akan memandang sederajat tanpa ada yang merasa lebih mayoritas atau bahkan minoritas. Lebih jauh lagi jika ditinjau dari landasan filosofisnya, hal ini telah dituangkan dalam Pancasila, kondisi yang sedemikian ideal akan menjaga keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara di masyarakat, sehingga terhindar dari tindakan chaos atau kerusuhan massa. Situasi ini telah didambakan oleh Founding Fathers bangsa yang menetapkan semboyan Pancasila yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika.
Demikianlah hasil presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.